Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami kembali menghadirkan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Bersama saya, Imam Fawaid. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut 3 berita utama kami untuk Anda. Temuan mayat remaja di Situbondo diduga korban pembunuhan. Meriahnya perayaan Hari Raya Idul Adha warga binaan di Situbondo. Latihan pamungkas Persebaya jelang lawan Persis di laga perdana Liga 1. Saudara, sesosok mayat remaja ditemukan di pinggir jalan hutan Jati di Situbondo. Kuat dugaan korban tewas dibunuh sebab ditemukan sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Warga desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Situbondo, Selasa sore geger dengan temuan jasad remaja di pinggir jalan hutan Jati menuju kawasan wisata Pantai Tampora. Jasad korban yang semula belum diketahui identitasnya itu mengenakan kaos warna hitam dan diperkirakan berusia belasan tahun. Kondisinya cukup mengenaskan sebab ditemukan sejumlah luka di kepalanya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Evakuasi di jalan di Tampora. Gitu. Di mana tepatnya Mas? Naik ke atas Mas itu. Di Tampora. Di pegunungan. Daerah wisatanya apa? Daerah wisata, jalur wisata. daerah ke wisata itu. Kondisinya gimana? Sudah hancur atau? Bengkak semua sudah. Bengkak Semua sudah bau. Teka-teki identitas korban pun akhirnya terkuak Rabu siang setelah ada keluarga yang mengenalinya. Dari ciri-ciri fisik maupun pakaian yang dikenakan, keluarga meyakini korban adalah Awaludin Ramdhani, remaja berusia 16 tahun warga Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Korban menghilang dari rumah sejak sehari lalu dan ponsel yang dibawanya tiba-tiba tidak aktif. Meski terindikasi kuat tewas akibat tindak penganiayaan, namun hingga Rabu malam, polisi masih belum bersedia memberikan keterangan. Dihubungi melalui telepon seluler, Kasat Reskrim Polres Situbondo mengaku pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Anggota polisi Polres Pasuruan Kota membekuk pelaku pembunuhan seorang warga yang jasadnya dibungkus karung putih dan dibuang di sebuah area pemakaman umum. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan penyelidikan, Satreskrim Polres Pasuruan Kota meringkus otak sekaligus eksekutor pembunuhan Sadi, 63 tahun yang jasadnya dibungkus karung putih dan dibuang di sebuah area pemakaman umum. Pelaku pembunuhan sadis itu ternyata teman korban sendiri, AM 60 tahun. Ia ditangkap anggota Satreskrim saat keluar dari rumah sakit umum daerah Grati usai berobat karena sakit. Pelaku adalah petugas rumah sumur bor di desa Alas Telogo, Kecamatan Lekok, Pasuruan. AM membunuh karena sakit hati terus ditagih utang oleh korban. Korban melakukan penagihan sebesar 12 juta yang belum dibayar kepada tersangka. Pada tanggal 24 Juni, korban menagih kepada tersangka dan dijanjikan dibayar. Kemudian korban mendatangi pagi hari sekitar pukul 5 pagi ke tempat tersangka. Namun sampai di tempat tersangka yang bersangkutan tidak membayar. Terjadi percekcokan di lokasi tempat kejadian perkara yang akhirnya tersangka melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kunci Inggris. Tersangka dijerat pasal 340 Junto 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Jasad Sadi, warga desa Sumur Licin, Kecamatan Nguling, Pasuruan ditemukan terbungkus karung putih di area pemakaman desa Alas Telogo, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Minggu sore 25 Juni. Anjing pelacak yang dilibatkan polisi dalam penyelidikan menemukan lokasi awal penganiayaan korban di sekitar rumah sumur bor, tempat tersangka bekerja. Dendi Arigofur melaporkan dari Pasuruan.
Ya, saudara, ditinggal pemiliknya pergi, sebuah rumah di Magetan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun rumah penjahit pakaian ini ludes dilalap api. Kebakaran rumah ini terjadi di Desa Kuon Harjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Musibah menimpa rumah Marsikun, seorang penjahit pakaian yang saat kejadian pergi dan membiarkan rumahnya kosong. Sejumlah warga yang melihat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun terik sinar matahari dan kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat meluluh lantakkan rumah pria 37 tahun itu. Api pertama kali diketahui Nandra, 12 tahun, anak korban, usai main bersama adiknya. Mereka terkejut saat membuka pintu dan melihat api sudah membesar dari dalam kamar. Api sudah membesar. Dasapnya gitu ya. Iya. Terus upaya warga tadi gimana? Supaya warga gotong royong tadi saling membantu lah. Penyebabnya apa kira-kira? Belum tahu. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Magetan dan Madiun dikerahkan ke lokasi. Kuat dugaan api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, jumlah penumpang di stasiun kereta api Jember membeludak bertepatan dengan momen libur Idul Adha yang bersamaan dengan libur panjang sekolah. Berdasarkan data PT KAI, tingkat okupansi penumpang melonjak hingga 66%. Libur Lebaran Idul Adha yang bertepatan dengan momen libur panjang sekolah, stasiun kereta api Jember Rabu siang dipenuhi calon penumpang. Selain para pemudik, sebagian penumpang juga berasal dari kalangan mahasiswa maupun siswa. Kepadatan penumpang tak hanya terjadi pada kereta jarak dekat, melainkan juga kereta api jarak jauh. Para penumpang sudah memesan tiket sejak jauh hari agar bisa mudik ke kampung halaman merayakan Idul Adha. Liburan sama Hari Raya Idul Adha. Kenapa harus memakai jasa kereta api? Karena lebih simpel, terus praktis, pesan tiketnya juga mudah. Ini tujuan mana ini, Pak? Jombang. Jombang. Ya. Berdasarkan data PT KAI Daob 9 Jember, tingkat okupansi penumpang melonjak hingga 66% dibanding hari-hari normal. Bahkan lonjakan penumpang secara signifikan terjadi sejak 5 hari terakhir. KAI menyediakan tiket sebanyak 56.160 dari hari Rabu tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2023. Untuk sampai saat ini pemesanan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebanyak 37.000 atau 66% dari total ketersediaan tiket yang sudah disiapkan oleh PT KAI. Jika biasanya jumlah penumpang per hari sekitar 4.000 orang, namun saat Lebaran Idul Adha, libur panjang kali ini, jumlah penumpang melonjak hingga menyentuh 7.000 orang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Meriahnya perayaan Hari Raya Idul Adha warga binaan di Situbondo. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.